Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andri Saprahman, NPM saya 2016. Kayak presentasi jadinya. Iya, balik lagi sama gua Andi Sahab di video gua kali ini. Terima kasih buat teman-teman gua, brother-brother gua, netizen semua, teman-teman gua lah itu semuanya. Jadi pada video kali ini gue bakal ngebahas tentang masalah-masalah apa aja sih yang sering dialamin sama pengguna Vespa-O-Matic dan bagaimana cara mengatasinya. Karena gue paham betul Vespa-O-Matic itu untuk spare partnya mahal dan untuk apa-apanya mahal. Karena aji mumpung untuk bengkel-bengkel yang tadinya megang Jepangan gitu kan, karena ada Vespa-O-Matic mungkin harganya jadi lebih mahal sedikit. Itu nggak bisa dipungkirin, ada oknum-oknum bengkel yang seperti itulah. Karena ini juga gue angkat dari pengalaman pribadi gue. Dulu gue pas baru megang Vespa-O-Matic ya 4 tahun yang lalu, gue kalau ke bengkel disuruh ganti ini itu iya aja. Mas ini rusak, iya. Mas ininya harus diganti, iya. Semakin berjalannya waktu gue mikir boncos juga nih kalau kayak gini. Nah, dengan gue bersosialisasi asik dengan komunitas Vespa, gue masuk grup-grup Facebook tentang Vespa-O-Matic. Jadi gue tahu gitu apa aja sih cara-caranya tuh yang misalkan ini rusak sebenarnya bisa diganti yang lebih murah loh, ada caranya loh, ada jalan tikusnya loh gitu. Jadi gue mau sharing-sharing ke kalian aja nih buat yang ganti apa-apa mahal gitu kan. Sebenarnya nggak mahal-mahal banget, tergantung bengkel di kota-kota kalian. Kalau gue kan di Jakarta Selatan, gue ada langganan bengkel yang dia nggak spesialis Vespa-O-Matic tapi dia bisa megang Vespa-O-Matic dan harganya pun bersahabat gitu. Dari video-video gue di YouTube yang gue upload dan video TikTok yang gue upload, gue dapet pertanyaan-pertanyaan yang menarik nih dari teman-teman gue, dari netizen yang sudah nonton video gue. Ada beberapa masalah yang mereka alamin dan nanya ke gue gitu kan. Selamat pagi teman-teman, terusin video yang tadi. Jadi gue bakal ngejawab pertanyaan yang sekiranya pernah gue alamin di motor Vespa-Matic gue ini yang gue beri nama Pinky Polar. Yang pertama adalah, bang gimana sih caranya ngilangin geregel di RPM bawah atau tarikan bawah. Nah ini gue rasa gak cuma di Vespa-Matic aja ya yang ngerasain keluhan geregel gitu. Di motor NMAX, Vario atau motor PCX pun ngerasain. Jadi gimana caranya kita tahu komposisi, tahu apa sih yang kita pasang gitu di CVT kita. Nah untuk gua sendiri, dengan gua sharing-sharing ke mekanik di bengkel gua, lebih banyak itu untuk ada tukang Starling dulu lewat. Nah jadi untuk Vespa-Matic yang gua gunain sekarang ini, untuk Vespa-Matic Sprint 3V, gua jadi kampas ganda itu gua pakai Vespa yang 2V atau yang masih karbu atau yang injeksi nggak masalah. Tadinya gue nggak percaya, bang kan Vespa gue 3V kenapa pakai kampas ganda yang 2V. Nah kata dia, nanti lo rasain aja bro, kata dia gitu. Nah terus mangkok gue itu gue bolong-bolongin. Nah nanti untuk gambarnya gue taruh di atas sini lah untuk infonya. Jadi gue kampas pakai 2V, mangkok gua bolongin itu untuk fungsinya menghilangkan debu-debu yang ada di kampas ganda yang terjebak. Jadi debunya itu bisa keluar. Itu salah satu faktor yang bisa menyebabkan motor greggel ya. Nah terus yang ketiga itu adalah mangkok gua kartel. Kartel itu nanti gua kasih tahu penjelasannya di sini. Kartel itu jadi di dalam mangkoknya itu, di jalurnya CVT-nya itu, di jalur kampas ganda maksud gua dikasih alur-alur kayak mangkok karena dia itu lebih rawan untuk slip atau karena tuh geregel itu kata yang gua tahu dari sharing-sharing sama temen gua, kalau geregel itu disebabkan oleh nggak ngegigit kampas gandanya gitu. Kampas gandanya itu entah dia jalan di tempat, entah dia slip gitu kan. Itu yang menyebabkan geregel. Makanya untuk mengantisipasinya itu dia di kartel atau dibikin jalur seperti kotak-kotak karpet. Nah itu sih kalau gue untuk per gue masih pakai standar karena kata mekanik gue lebih bagus per standar bawaan Piaggio. Insya Allah geregel apalah itu pasti lewat deh. Nah terus yang pertanyaan kedua, bang kok motor gua nggak ada apa-apa atau bannya nggak kempes, kok dia geol-geol ya. Nah ini nih salah satu kelemahan dari Vespa-Matic. Jadi Vespa-Matic itu kan dia bodinya monokok ya. Monokok itu jadi dia nyatu bodinya. Jadi mesinnya itu dia hanya disambungkan oleh karet yang namanya engine mounting. Nanti gue kasih lihat di atas. Engine mounting itu dia kayak karet apa ya? Ya penyambung bodi sama mesin gitu, rangka mesin, ban segala macam. Jadi kalau misalkan engine mountingnya itu udah aus atau udah nggak ngegigit, dia bakal gel-gel. Nah itu untuk teman-teman dicek lagi engine mountingnya udah bener apa belum, udah masih bagus apa enggak. Terus kalau emang engine mountingnya masih bagus, coba dicek silent block dan spacernya. Itu 3 kemungkinan motor teman-teman nih yang sering gel-gel kalau lagi jalan gitu
nggak jelas kayak goyang-goyang inul kayak gitu sih. Nah, yang ketiga, bang, kok ban Vespa gua yang depan abis sebelah ya? Nah, sama banget nih kayak ban motor gue sekarang. Bannya itu abis sebelah, tapi kata mekanik gua dan kata teman-teman gua sering-sering, ada yang bilang normal, ada yang bilang masalah. Nah, kalau misalkan untuk yang normalnya itu katanya karena Vespa ini cuman penyangganya cuman satu ya, cuman di kiri doang. Untuk shocknya cuman di kiri dan remnya cuman di kiri. Jadi dia untuk pengereman selalu yang habis di kiri. Nah, punya gua pun yang habis tuh yang kiri gitu. Nah, gue juga masih belum tahu tuh itu bener apa enggak yang habis di kiri. Terus juga kalau mau versi mekanik bilang tanya as ayun lu bro, kena as ayun tuh mungkin gue juga belum tahu ya. Gue belum ganti juga soalnya katanya sih as ayun. Coba deh untuk temen-temen yang udah terselesaikan masalah ini boleh komen di bawah. Nah, yang ketiga nih, kalau misalkan untuk porting polish hanya menghaluskan alur bensin gitu aja, jadi dia nggak terlalu signifikan buat perubahan mesin. Aman sih kalau gue yang pakai, selama gue pakai 3 tahun aman nih motor. Tapi kalau untuk bore up gue nggak rekomendasi, karena kalau untuk gue pribadi dengan gue porting polish dan kirian gue cukup, itu udah cukup banget sih, udah cukup banget buat harian gue stop and go di Jakarta yang kadang macet kadang nggak, itu udah cukup banget. Terus pertanyaan yang selanjutnya nih, bang, kan Vespa itu olinya yang 3V 1,3 liter, gantinya berapa bulan? Jadi gue mau cerita sedikit dulu. Gue itu berpikiran karena gue jarang pakai motor, jadi gue servisnya lebih lama, nanti-nantian aja untuk ganti oli. Ternyata itu salah bro. Pas gue cek oli gue dan gue selama 2 bulan itu gue jarang kan ya pakai motor. Nah, pas ketiga bulan ya gue cek oli gue tinggal segelas Aqua cuy. Nah, gue juga heran tuh, gue nggak tahu kenapa oli gue bisa berkurang gitu. Ternyata setelah gue cek seal clamp gue bocor. Jadi untuk pengguna Vespa Matic lebih cepat lebih baik sih untuk servis. Jangan mentang-mentang motor lu jarang dipakai, ya lu ntar-ntaran servisnya, karena kita nggak tahu motor kapan rusaknya gitu. Nah, untuk yang pemilihan oli itu gue pakai yang 10W40 atau kadang 5W40. Gue pakai motul, kadang sel, itu tergantung selera dan budget sih. Baik lagi ke selera masing-masing. Nah, untuk yang kelima nih ada nanya ke gue, bang, Vespa worth it nggak sih buat harian? Worth it banget, udah itu aja sih. Irit cuy, gue pakai Scoopy dan gue pakai Vespa, entah kenapa, atau emang entah sugesti gue atau emang iritan Vespa cuy. Lu nggak percaya, sumpah itu yang gue rasain. Emang worth it banget, nggak kayak orang-orang bilang Vespa itu mahal doang. Nggak, worth it dah pokoknya. Untuk looks lo dapet, untuk kenyamanan dapet, speed juga dapet, performa lo dapet. Pokoknya sejuta cerita bersama Vespa cuy. Thank you ya. Gitu aja dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.